Pokoknya serem, sering mama tuh sering didatengin pocong lah apalah. Kan soalnya di belakang rumahnya itu masih banyak pohon pisang. Iya masih banyak dekat kebun. kuburan juga katanya. Iya belakangnya tuh kuburan. Abis ngaji kan udah nih lapar, duduk, terus makan. Abis makan belum abis malah itu ada pantat tuh kayak ada uget-uget, ada yang gerak-gerak gitu. Ternyata bareng bangun ular. Hormat horor malam Jumat. Jadi selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita berdua, dan di tema malam ini tentunya bakal ada beberapa yang mungkin akan menjawab ya. Kita akan mengobrolin dimana banyak sekali pertanyaan. Jadi langsung aja kita tanya sama orangnya. Ini ngobrol serius ya? Serius dong, karena memang banyak banget saya. Jangan tegang-tegang dong. Lah ini nggak tegang, takut. Ini kan enggak. Aduh, mumpung apa ya? Mumpung kamu free main ke studio nih, jadi sekalian kita bikin kayak seolah-olah hormat. Lah nggak apa-apa. Iya. Oke teman-teman, jadi ini saatnya kita mau mencoba untuk agak serius mengenai hal dimana Eliska pernah tinggal di Tegal dan rumahnya yang mungkin sekarang sangat apa ya teman-teman, banyak sekali yang tulis di kolom komentar, Mas Denny sebenarnya itu tuh jin penghuni asli dari dulu dan apalagi lah, pokoknya banyak ya. Makanya di sini tuh kita pengen mencoba kayak tanya langsung ke Eliskanya teman-teman, karena memang beberapa waktu Denny banyak sekali kontennya, bahkan banyak sekali yang meminta panggil ghoster-ghoster atau mungkin kreator video horor yang mungkin di bidang itu ya, untuk kesana membuktikan langsung. Tapi sebelum itu mungkin kita bakal coba langsung aja tanya Eliska nih, awal mula kenapa Eliska bisa tinggal di Tegal, bukannya Eliska itu rumahnya di Jakarta gitu, banyak nanya. Makanya coba banyak yang kepo ya. Iya. Oke, boleh perkenalkan langsung. Perkenalkan, aku Eliska. Kan udah pada tahu ya. Oke. Iya udah. Jadi maksudnya mulai dari mana nih? Dari awal dong, dari awal kenapa? Kamu masih ingat nggak masa kecil kamu pertama tinggal di Tegal, atau lahir di Tegal, atau lahir di mana gitu kan? Teman-teman pada kepo saya. Lahir di Jakarta. Terus pas 2004 apa 2006 gitu, aku pindah ke Jakarta SD kelas 2. Ikut papa. Terus itu tuh posisinya rumahnya bukan di Mejasem. Oh, terus? Itu tuh pindahan baru, baru 5 tahun aku pindah di Mejasem. Tadinya tuh di Werkudara, di Langon, kalau orang Tegal mungkin tahu Langon, daerah Langon ya. Jalan Werkudara gitu ya? Jalan Werkudara dekat Rumah Sakit Kardina. Itu awal mula tuh? Awal mula aku pindah tuh di situ, nggak di Mejasem, nggak. Terus sekolah dah tuh, pindah sekolahnya di Selerok 1. Wih, boleh disebutin kah? Nggak apa-apa lah, orang ini mah kan biar teman-teman juga tahu. Jadi nggak ada pertanyaan lagi yang aneh-aneh dan kok tahu-tahu di situ settingan ya ini ya gitu. Jadi bisa maksudnya mungkin teman-teman kecil kamu pun bakal melihat, oh iya ini Eliska nih teman gue waktu kecil gitu contohnya. Jadi kan bisa tuh diomongin SD apa tadi, Selokan. Selokan lagi. Apaan? Tadi SD Selerok, boy. Selokan. sorry. SD Selerok, terus? Iya, terus sekolah dari kelas 2 sampai kelas 6 lulus itu. Terus SMP-nya di PAI, SMP Buangan tuh katanya. Sampai Buangan? Iya, SMP 12. Pokoknya SMP deket PAI itulah. Terus? Iya, terus lanjut ke SMA. Berarti mungkin kalau boleh itu umur kamu pada saat itu kelas 2 SD ya? Kelas 2 berarti kayak aku 7 tahun kelas 1 dong, 7 tahun kelas. Enggak, aku di Jakarta kelas 6 udah sekolah. Kelas 6 udah sekolah? Kelas Jadi, 6?
Iya. Kok kelas Umur 6 tahun. Umur 6 tahun udah sekolah. Oh, Jadi kan masuk udah situ tuh umur 7 tahun udah kelas 2. Berarti 8 tahun dong. Udah 7 kelas tahun. 2, 7 tahun kelas 2. Oke. Jadi gitu teman-teman. Awal pindahannya pada saat mungkin kamu umur 7 tahunan ya. 7 tahun kelas 2 SD, dia itu sudah menginjak atau mungkin awal mula dia tinggal di iya Kenzi 7 tahun ini. Berarti Kenzi ya. Iya. Jadi gitu. Nah, awal mula kenapa kamu maksudnya ingin speak up nih di sini ketika kamu merasakan beberapa misteri yang pernah kamu alami dari kecil sampai gede di situ, berarti terakhir di Tegal tahun berapa kamu sih? 2016. 2016. Pokoknya lulus SMA langsung cabut. Lulus SMA cabut. Oke, kita mungkin mundur lagi ke belakang, di mana kamu itu tadi tinggal di Jalan Werkudara ya. Nah, itu ada apa tuh maksudnya yang bisa kita dengerin, di mana katanya kamu sebelum pindah rumah juga udah banyak mengalami hal-hal yang mistis gitu. Dulu kan rumahnya di pinggir jalan tuh. Nah, di situ masih satu rumah sama nenek. Pokoknya di rumah itu tuh serem banget. Belakangnya ada pohon pisang, pohon mangga, kayak kebun-kebun gitulah. Namanya orang baru pindah dari Jakarta kan mungkin ya takut lah. Terus jadi tiap malam kan aku disuruh sembahyang tuh. Sembahyangnya dilanggar gitu. Jadi keluar dong. Gimana sih, nyambung gak sih? Iya. Iya. Keluar langgar terus habis sholat ngaji. Aku udah pernah cerita belum sih aku diituin sama ular yang ya belum, apalagi teman-teman di rumah ini kan. Iya. Enggak, maksudnya cerita pribadi ke kamu udah belum sih? Ya aku lagi ngaji. Waktu itu udah. Cuma boleh dong langsung denger dari kamu gimana sih? Yaudah, ntar kalau misalnya aku ngomongnya acak-acakan kamu boleh diituin. Gak apa-apa, iya. Ya, gimana tuh? Iya, pokoknya aku habis sholat maghrib, terus pulang ngaji. Pas itu ada acara apa tuh? Maulid Nabi atau apa ya? Iya, Maulid Nabi kali. Atau apa, ya kayak di Jawa kan banyak tuh acaranya, kalau misalnya kayak di pemukiman di mana itu kayak acara apa sih, rajab atau apa gitu kan ya. Selalu ada acara di musola gitu. Iya, pokoknya yang acaranya tuh yang kita bagi-bagiin tukeran nasi. Apa sih namanya? Oh iya, berarti itu mungkin kayak Rabu Pungkasan. Nggak tahu itu namanya apa. Pokoknya mama nyiapin beberapa nasi, aku taruh di masjid, nanti aku dapat lagi dari orang lain gitu, tukeran kita. Oh benar, Maulid Nabi kalau itu mah. Nah iya, udah tukeran, aku ngaji. Pas itu hujan-hujan. Kata mama udah nggak usah berangkat aja, nggak usah berangkat ngaji. Aku tuh tetap maksa, pokoknya mau ngaji. Soalnya biasa kalau anak kecil kan kayak kebut-kebutan sama yang lain, kayak gak mau ketinggalan kan. Gitu, aku berangkat dalam keadaan gerimis berangkat. Udah pulang-pulang, aku lapar mau makan, tiba-tiba ada ular di pantat aku. Kayak diuget-uget gitu pas aku lagi duduk. Lagi makan, kok kayak pantatnya ada yang gerak-gerak. Enggak, maksudnya itu kamu awalnya duduk nggak ada apa-apa tuh? Nggak ada apa-apa. Selang beberapa jam atau pokoknya menit? setelah aku abis ngaji itu kan, abis ngaji kan udah nih lapar, duduk, terus makan. Abis makan, belum abis malah itu ada pantat tuh kayak ada uget-uget, ada yang gerak-gerak gitu. Ternyata bareng bangun ular. Terus nenek tuh kalau misalnya malam Jumat suka naroin sesajen sama kembang, taruh di kasur. Itu tuh wajib banget malam Jumat, entah kenapa. Di rumah itu? Iya, di rumah itu. Sebelum rumah yang kemarin nih? Sebelum, ini mah yang di rumah lama. Ini rumah lama ya? Oh. Nah, terus pokoknya tuh wajib banget tiap malam Jumat dia nggak boleh ketinggalan yang namanya sesajen sama bunga-bunga. Kalau ditanyain itu buat apa, dia nggak jawab apa-apa. Kan rumahnya jadi serem, jadi per kamar, bener-bener per kamar. Di dalam?
Iya, kamar. Kayak sesajen banyak gitu. Sesajen kan ranjang. Di bawahnya taruh sesajen. Nah, di atas kasurnya taruh kembang. Waduh. Iya, aku nggak pernah. Ngeri banget. Iya, aku nggak pernah bisa tidur pokoknya di situ. Kalau malam Jumat nggak bisa tidur. Aku tuh tidur nggak pernah mau sendiri. Pokoknya kalau ditinggal mama selalu nangis karena itu ketakutan. Oke. Terus di rumah itu kan banyak kamar, jadi rumahnya sama kayak yang rumah lama. Jadi per kamar tuh ada kamar mandinya di dalam. Nah, itu kamar mandi di dalam tuh ada kolam, biasa kolam biasa. Tapi sengaja nggak dinyalain sama mama, nggak dipenuhin. Karena setiap penuh tuh selalu ngegericik airnya, kayak orang nyala gitu. Tapi padahal posisinya mati. Kan tengah malam orang-orang pada tidur, siapa sih mau nyalain air di kolam gitu? Nggak ada penuh. Oke, berarti kalau kita boleh itu urutin, tadi kamu bercerita pertama kali mengalami kejadian mistis itu yang mungkin kamu rasain ada tahu-tahu ada ular di waktu kamu duduk nih di pantat. Terus ya kan ada ular di pantat tuh. Aku kan ngomong kan sama mama kan, "Ma, itu ada ular." Gitu. Mama kaget. Terus dia ngomong ke tetangga, posisinya itu bapak lagi kerja di Jakarta, jadi nggak ada orang laki di rumah. Jadi ngomong tuh sama tetangga, mau diusir aja, nggak usah dimatiin. Bareng tetangganya datang mau ngambilin ularnya berubah warna, abis berubah warna tiba-tiba mati. Berubah warna? Kayak bunglon, tahu kan, dipegang berubah warna. Terus bareng nggak mau dimatiin, mau diusir aja gitu, suruh keluar, tapi mati tiba-tiba. Ntar dulu, itu hewan ular itu ular beneran. Gede atau kecil? Lumayan gede di pantat. Aku nggak tahu ya tiba-tiba kenapa ada di pantat aku. Berarti aku ngaji bobo ular deh. Hah? Tapi di dalam celana atau di luarnya? Di luar. Loh, ya berarti kamu dudukin dong. Atau kalau di dalam celana mah aku dipatok dong pantatnya. Karena kamu ikut-ikut ngaji segala, berarti itu di luarnya. Ya mungkin kemungkinan. Duduk, nggak kerasa mungkin atau gimana? Nggak kerasa, orang aku lagi asik-asik makan, orang abis ngaji kan lapar. Itu kursinya gimana model? Enggak, aku pakai lesehan gitu. Oh, di bawah? Iya, sengaja di bawah, kan suruh mama makannya di meja makan. Enggak, nggak mau, maunya di bawah aja. Nah, kebetulan nggak tahu kenapa tiba-tiba ada ular. Pas kamu duduk nggak ada padahal? Nggak ada. Atau kamu nggak ngerasa tuh? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada, bersih kayak lantai abis dipel gimana sih? Terus abis sebelum makannya belum habis ya itu tiba-tiba ada ular gerak-gerak gitu. Oh, ular itu enggak, maksudnya penasaran aja segede apa sih, segini gede, atau kecil kayak segini? ular yang biasa di penangkaran gimana sih, enggak gede banget, kayak ular pohon, tahu kan ya? Ada dong segini mungkin, atau segini gede lagi lah. Lagi kan ular kan panjang kan. Lah, logikanya kalau kamu itu berarti gede dong, kerasa gede, tapi berasanya pas aku udahan selesai makan baru dia gerak-gerak. Apa dia lagi posisi itu ngegulung? Lagi ngegulung bener-bener, tapi dia gerak. Ngegulung, kamu dudukin? Iya, tapi kan aku nggak tahu kalau itu ada ular, tiba-tiba gerak baru aku tahu kalau di pantat aku tuh ada ular. Ini ngeri ya teman-teman, kalau misalnya kita yang ngalamin aja gimana rasanya. Harusnya kalau itu memang beneran ular asli gitu ya, kamu dudukin harusnya langsung kerasa dong, atau paling enggak ada dong, kamu mau duduk pun ada bentuknya gitu ya. Harusnya nggak usah aku duduk, dia nempel di celana aku kan, harusnya ular kan berat kan, harusnya aku tahu kerasa gitu. Ini bener-bener enggak. Berasanya setelah dia gerak-gerak, aku udah mau selesai makan, ya aku kaget lah, aku di pantat ada yang gerak-gerak, apaan? Bareng bangun ular, mama sampai kaget. Itu posisinya pas selesai aku ngaji lagi hujan-hujan. Terus bareng mau bareng mau diusir sama tetangga, tiba-tiba ularnya mati. Tapi sebelum mati dia tuh kayak bunglon dulu ularnya. Emang kayak warnanya berubah warna. Tadinya kan warna hijau, terus jadi barang itu pakai kayu warna kuning sama oranye. Waduh. Ih, beneran, gak bohong. Wow. Saya masih ingat aja itu kalau kejadian kayak gitu.
Ini yang kenapa, maksudnya kenapa pengen banget Denny share ke teman-teman nih, pengalaman Eliska ini lumayan unik ya teman-teman. Bahkan secara logika pun ketika kita mikir dengar ceritanya, masa sih gitu. Kalau mikirnya itu secara logika realnya nggak tahu gimana gitu ya. Pada intinya itu mungkin yang kita dapat di sini bener sih, itu aneh. Dan mungkin kalau bukan, katanya juga banyak ya dulu, maksudnya nggak cuma itu ya, maksudnya selama Bapak kerja, mungkin kan Bapak juga dulu sukses gitu ya di sini, kayaknya banyak musuhnya, kayak orang banyak bilang orang yang nggak seneng gitu ya, sering banyak ular katanya. Iya, sering banyak ular di masuk rumah itu di mana aja kalau boleh tahu? Kebanyakan di kamar sih. Di kamar? Kebanyakan di kamar. Wow. Kebanyakan di kamar. Apa mungkin ada sampai tukang di depan rumah kan lahan masih ada tuh, jadi ada yang buat kontrakan nasi goreng, ayam bakar gitu-gitu di depan rumah aku, dan mereka juga kayak diganggu juga sama. Hah? Mereka juga diganggu? Nggak tahu, suka didatengin ular juga. Ular juga bentukannya? Tapi ya nggak kayak aku tiba-tiba gerak-gerak, emang beneran ada. Wow. Apa mungkin nenek pada saat itu tahu maksudnya itu buat sesajen? Itu kan mungkin ada kaitannya dong ya. Kenapa dia kasih sesajen tiap malam Jumat? Atau mungkin apa, kan biasanya orang dulu kan penangkal bisa jadi, atau mungkin apalah, entah. Ya, kalau nenek bilang sih katanya itu buat arwah yang orang udah meninggal, ngasih leluhur dia. Biasanya kan kalau malam Jumat katanya mereka yang udah nggak ada pada pulang ke rumah, jadi itu tuh dikasih makan katanya. Oke. Kayak ibaratnya leluhur. Nggak tahu juga sih aku, adatnya orang Jawa kayaknya ribet banget. Pas aku kan di Jakarta kan nggak ada kayak gitu-gitu. Baru pindah ke Jawa kok banyak banget sesajen, terus malam Jumat harus taruh kembang. Kayak banyak banget mistisnya banget. Serem rumahnya. Tapi ya inilah cerita Eliska teman-teman. Boleh lanjut. Setelah itu ada apa lagi? Mungkin misteri yang sampai saat kamu pindah rumah pun tetap masih ngeganggu. Gimana ceritanya? Maksudnya kata kamu banyak banget yang menurut kamu janggal nih dalam rumah. Itu gimana cerita? Aku tuh pindah sampai aku gede loh, sampai aku SMA baru orang tua aku memutuskan untuk ngejual rumah itu terus pindah. Itu pun ya ada masalah keluarga juga lah, makanya dijual itu rumah. Tapi kaitannya dengan mistis, kenapa jual rumah itu, ada apa sebenarnya? Atau mungkin? Ya mungkin karena mama sama aku ngeluh sama bapak kebanyakan, ngeluh didatengin sama ular-ular, dan mereka juga pusing kali si bapak. Iya nggak sih? Nggak tahu juga aku. Pokoknya sering mama tuh sering didatengin pocong lah, apalah. Kan soalnya di belakang rumahnya itu masih banyak pohon pisang. Iya, masih banyak dekat kebun. kuburan juga katanya. Iya, belakangnya tuh kuburan. Jadi aku main pun kayak main taplak ya bahasanya. Apa taplak apa main yeye, main karet gitu. Iya. Itu tuh di taman di tanah kuburan. Di kuburan. Oh, kamu mainnya juga di kuburan? Di kuburan. Wow. Oke. Berarti emang rumah itu deket banget sama kuburan ya? Belakangnya kuburan, depannya pinggir jalan raya. Terus depan pinggir jalan raya juga banyak orang yang kecelakaan. Jadi kayak mereka tuh orang-orang di sekitar situ dianggapnya kayak setan budak atau apa ya? Setan budak? Iya, katanya kalau misalnya ada yang kecelakaan di situ, kayak nggak kedengeran loh orang klakson. Jadi kayak langsung tabrak gitu. Kayak orang nyebrang kiri kanan, tiba-tiba sepi, padahal itu mereka rame.
Ngerti nggak sih aku yang ngobrol, aku takut nggak ngerti. Ngerti. Apa yang aku omongin Dia deh. jadi memang selalu susah untuk menyampaikan aspirasi. Iya. Aspirasi. Maafin ya. Yang menyampaikan apapun dia selalu kayak belepotan gitu teman-teman. Makanya Bukan gugup, cuman karena emang aku tuh nggak bisa ngomong, nggak bisa tertata ngomongnya. dan sering sekali kalau ngomong tuh dibolak-balik, jadi bingung. Contohnya kayak bantal ini, apa maksudnya gimana ya? Kayak bantal ini ambilin di sana, atau mungkin bantal ini yang tadinya di sana, dia selalu dibolak-balik. Makanya selalu bingung kalau dia ngomong tuh. Makanya aku tuh diem karena aku tuh bingung aku ngomong apa ya, bingung nyampein ke orang tuh kayak gimana. Mendingan ya udah aku diem aja, kalau ngomong ya udah sekedarnya aja gitu. Ya udahlah. Dan mungkin setelah itu dia terjual, pindah tuh ke Mejasem, rumah yang kemarin rumah yang itu. kemarin. Nah rumah yang kemarin pun gak lama ditinggalin karena baru beli, mama sama papa pisah gitu. Oh. Jadi ya makanya aku di Jakarta kan, mungkin kalau mereka nggak pisah aku bakal tetap stay di Tegal, dan nggak tahu ketemu kamu apa enggak nih. Makanya aku ketemu kamu apa Ya enggak? iya dong, Iya kan sih. beda, alurnya pasti beda, ceritanya beda. Ya itu nanti aja lah kita bahasnya. Kita fokus di mana banyak sekali orang yang suka, Mas Denny uji nyali lagi dong di sana gitu-gitu. Tapi nggak tahu deh teman-teman, entah apa maksudnya. Selama kamu tinggal di rumah yang baru itu berapa tahun kira-kira? Setahun doang. Setahun doang. Setahun doang. Dan itu tuh rumah bener-bener kayak udah jadi. Udah Berarti- jadi langsung pindah udah. Bapak nggak mikir panjang buat nyari-nyari lagi, kayaknya langsung beli aja udah. Nggak lama kita beli, ya mereka pisah. Udah akhirnya mama keluar dari Tegal, bapak stay di situ nggak lama. Terus bapak nikah lagi sama orang Pemalang. Udah akhirnya rumah itu kosong. dan Sampai sekarang. selama kamu di situ sama mama di rumah itu, atau mungkin selama kamu, apa yang kamu rasain? Kayak aku kan kamarnya di atas ya, jadi kayak orang banyak lelarian gitu. Kayak orang sekelebatan, nanti kalau aku tengokin nggak ada orang gitu. Tapi kayak ngerasain, tapi Rasanya ada orang gitu. nggak ngelihat. Aku nggak bisa ngelihat, cuman kayak bisa ngerasain gitu. Kan hawanya pasti nggak enak kalau yang kayak gitu kan. Wow, tapi ada nggak sih yang di rumah tersebut nih ya? Mungkin pengalaman mama, bapak, atau kamu atau adik-adik kamu ngerasain yang paling bener-bener ini real horor nih, maksudnya aneh gitu Suka bau kemenyan sih. di dalam. Di dekat dapur, dekat ruangan Mbak. Kan Oh wow. di kamar Mbak Oke, kan tahu. kayak ada sekat yang buat sebelah kulkas tuh. Kamar kecil itu kan? Nah di situ tuh suka ada cium bau-bau kemenyan. Wow. Pokoknya intinya paling serem di ruang tengah sama kamar mandi sih. Ruang tengah Sama kamar mandi. Terus sama di paling atas lantai yang bawah atau lantai atas? tengah atas. Tengah atas. Tengah atas sama di kamar mandi. Kamar mandi bawah. Di dapur dong itu. Iya dapur. Sama yang di jemuran yang paling atas sih, lantai 3 buat jemuran tok. Yang kamu mau naik nggak jadi. Di atas. Itu Nah ya, itu kamar tuh mandi. kadang-kadang aku suka ngedenger kayak orang larian, kayak ada yang naikin tangga tapi berisik, tapi nggak ada orang. Wow. Ada orang naikin tangga tapi nggak ada orangnya gitu. Tapi pernah dengar nggak sih kenapa kamu bilang ini tuh kayak semacam keluarga kamu diteror gitu? Taunya dari siapa? Dari nenek atau dari bapak atau dari siapa? waktu itu? Taunya tuh dari temennya tukang nasi goreng yang lagi yang di rumah lama itu. Oh, yang jualan di depan. Kan dia kan katanya main ke tempat yang si nasi goreng ini. Nah ngelihat rumah itu sebelum rumah dijual. Jadi kayak dia tuh udah nerawang masa depan kita loh. Waduh, iya. Tapi benar kenyataan. Tapi bener, tapi bapak sama mama tuh kayak nggak percaya, apaan sih omongan lu gitu. Kayak disepelein gitu. Ya udah kalau nggak percaya buktiin aja, ntar juga ke depannya
kalian pisah gitu dan bakalan ngejual rumah ini, dan ternyata benar. Oh, apa dalam percakapan itu tukang nasi goreng temennya? Teman tukang nasi goreng gimana? Jadi katanya? Ke siapa ngomongnya? Kamu atau ke mama? Ke mama. Ke mama. Pas itu bapak lagi ada di rumah apa di Jakarta, nggak tahu, udah lupa. Iya, asapnya. Iya, sorry. Gimana tadi? Ya itu dia bilang katanya hubungan rumah tangga ini tuh bakal nggak baik-baik aja. Terus kayak banyak orang yang nggak suka sama bapak karena masalah kerjaan. Karena bapak kan dulu posisinya bagus, jadi kayak banyak yang mau nyingkirin. Oh, kayak gitu. Persaingan kerja. Persaingan kerja. Terus kayak mereka berdua tuh kayak apaan sih lah, enggak lah, nggak mungkin. Nggak percaya gitu. Nggak percaya. Barang kejadiannya mereka cerai, terus rumahnya pindah. Mungkin mereka tuh kayak mikir, oh ya dulu si temennya tuh kan nasi goreng ada ngomong kayak gini ya, kok gue baru percaya gitu. Wow. Dia kayak mengingat omongan yang si temenan nasi goreng ini. Tapi kalau kamu sendiri yang mungkin selain ular itu ya, ada pernah nggak yang paling sampai bikin kamu takut, entah itu kejadian apa gitu di rumah lama ataupun baru? Pokoknya aku nggak pernah mau tidur sendiri. Kalaupun bapak kan pulang seminggu sekali nih, jadi setiap Senin sampai Jumat aku sama mama. Sabtu Minggu aku selalu nyewa temen nih, selalu bawa teman buat tidur sama aku di rumah. Jadi aku ke rumah teman izin sama mamanya buat tidur sama aku. Nggak pernah aku yang namanya tidur sendiri karena saking takutnya. Pernah ngalamin apa yang bikin kamu trauma itu? Iya, pokoknya rasa takut sendiri, cuman nggak bisa ngeliat, cuman rasa takut gimana sih, karena merinding gitu, kayak ketakutan sendiri gitu. Pokoknya aku selalu nyewa temen, tante itu ya minjem ini ya 2 hari sampai minjem orang 2 hari. Minjem orang 2 hari soalnya papa lagi pulang, aku nggak berani tidur sendiri, akhirnya diizinin. Wow. Oke, dan pada akhirnya mungkin nggak tahu deh, entah gimana ceritanya ya teman-teman, karena kita pun nggak tahu ya sampai pada akhirnya sampai gimana Eliska yang tadinya di Tegal pindah ke Jakarta, ketemu lagi sama orang Tegal. Tapi kamu maksudnya ada ini nggak sih, kayak di Tegal itu mungkin kayak punya momen kenangan semenjak kamu tinggal di Jakarta terus ingat di Tegal, atau mungkin kangen pengen tinggal di Tegal, atau udah pasti udah semenjak itu ya, sebelum kenal aku nih? Iya, udah pasti. Dan itu tuh kayak kan ngobrol nih antara anak sama bapak. Jadi bapak tuh selalu ngomong kalau bisa jodohnya tuh orang Tegal, biar kamu tuh pulang ke Tegal lagi, tinggal di Tegal lagi kayak dulu. Gitu. Bapak lebih setuju kamu sama orang Tegal sih. Udah lama, waktu aku sebelum sama kamu ya, nyari di mana orang Tegal, sedangkan aku kan tinggalnya di Jakarta kan. Aku nyari di mana orang Tegal, masa iya aku kenal sama orang, kamu orang Tegal apa enggak? Kan nggak mungkin. Iya, dicari orang Tegal gitu kali ya. Iya, udah bapak ngomong kayak gitu, nggak lama kamu datang. Lucu banget ya, kayak udah planning banget. Iya, tapi memang ya itulah teman-teman, kehidupan tuh kadang-kadang yang nggak pernah kita pikirkan, ya itu yang terbaik kayaknya. Atau mungkin gimana ya, kalau kita mungkin menginginkan sesuatu dan pada akhirnya mungkin menurut kalian melenceng, tapi padahal itulah yang ditunjukkan atau dikasih Tuhan, itu yang terbaik loh gitu. Kayak nggak nyangka banget. Nggak nyangka ketemu lagi ngevlog, nggak tahu deh berujung seperti ini gitu ya. Ya mungkin gimana, kamu ada yang mau ditambahin lagi? Tambahin apa? Enggak, maksudnya ini kan sebenarnya obrolan yang mungkin agak sedikit serem, tapi memang serem sih sebenarnya. Pengalaman dia serem ya, sampai pengalaman serem, tapi ceritanya aku
mereka ceritanya Nggak tahu deh, mereka mudeng nggak ya? Ntar nggak mudeng, aku udah Ya, nggak panjang-panjang, ntar nggak mudeng. Tapi Sedih emang susah banget. dengerin dia ngomong tuh susah teman-teman, karena mungkin memang tipe dia orang yang nggak biasa ngobrol ya atau ngomong ya, jadi Aku tuh introvert banget. belepotan gitu ya. Ini sih semoga tertata dan bisa didengerin ya. Semoga aja gitu, tapi nggak tahu juga sih. Entah, Semoga. nanti coba kita reply ya sayang ya. Lihat dan Semoga kalian mengerti. ya udahlah, mungkin kayak gitu aja. Inilah cerita di mana Eliska itu yang mungkin kalian selama ini penasaran. Kita ada planning nggak ke sana, ke rumah itu, mau bersihin kayak atau mau apa? Coba kita nginep semalam. Iya, nggak mau. Kamu aja yang nginep sendiri. Kalau mau nginep di situ, Mama Ndut aja. Semuanya ya, nggak jadi serem. Ya udah makanya. Nggak mau lah. Kita cobain malam hari, kalau nggak kuat ya udah pulang. Nggak mau ambil resiko. Emang ntar trauma itu. takut banget, bener-bener takut. Kalaupun nanti kita berdua tinggal di situ pun, aku nggak mau berdua. Minimal Mama Ndut kayak harus nemenin aku deh. Soalnya aku kan nggak melulu mesti ikut kamu ngonten kemana-mana kan. Pasti aku di rumah. Sesekali di rumah, masa aku di rumah sendiri. Tenang aja sayang, nanti kayaknya setelah ada orang pun di situ hawanya udah beda kok, nggak kayak yang kamu pikirkan. Ya tapi minimal gitu. ada orang lah, ada temen. Biar kamu kalau ngonten tuh aku nggak sendiri. Aku ditemenin Mama sama Kenzi gitu. Ya udahlah teman-teman, mungkin next kita juga bakal langsung ke TKP-nya biar kalian tuh nggak selalu itu sebenarnya ceritanya gimana. Ada juga banyak ya. Ini mungkin adalah jawaban beberapa komentar yang selalu nanyain, perasaan Eliska orang Jakarta, kenapa jadi punya rumah di Tegal? Ini settingan ya, gitu-gitulah. Terus ya lucu banget tau. Apa tuh? Pas aku sekolah SD sama SMP lucu banget. Aku kan pindah sekolah. Baru pindah sekolah, nggak tahu mereka ngomong Jawa apa-apa. Jadi mereka tuh ada satu geng. Ya mungkin di Tegal ya, yang SD itu yang tercantik kali ya. Dan adanya masuk aku, mereka tuh kayak merasa tersaingi. Jadi kayak semua sekelas sama temen-temennya tuh, jangan temenin Elis gitu. Oh gitu, maksudnya tersaingi ingin merebut siapa tuh? Kepala sekolah? Enggak, maksudnya kayak merasa dirinya cantik setelah aku masuk tuh, kayak udah nggak ada yang merhatiin gitu ya? Kayak udah nggak ada yang merhatiin lagi, kayak merhatiinnya ke aku, ini siapa sih orang baru gitu. Berarti, kan biasa kalau orang baru itu kan maksudnya kayak kepo, jadi perhatian orang kepo. Mereka tuh iri, jadi kayak aku dikata-katain tuh? Nggak dikata-katain sih, cuma jangan ditemenin tuh si anak baru. Tapi korban bullying nggak sih kan? Nggak sampai korban bully sih, cuman nggak ditemenin doang. Cuman kan menurut aku aneh banget. Ya mungkin seperti itulah teman-teman. Ini kita udah lama banget nih. Nggak apa-apa deh ya, nggak usah di-cut-cut. Berapa menit? 30. Jadi udah tas. Bye bye. Udah gitu doang. Udah gitu aja.